Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film bertemakan thriller psikopat. Film yang menceritakan sebuah acara reality show berdarah dipandu oleh sosok animasi panda di mana para peserta terdiri dari influencer dunia. Buat sobat Movie Gang yang ingin nonton film Funhouse secara full, mendingan gak usah deh. Cukup transit di channel ini. Sobat Movie Gang sudah bisa mengetahui cerita film dengan detail, lebih hemat waktu dan kuota Anda. Channel yang memiliki sinopsis alur cerita dari film box office pilihan mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show. Film diawali dengan adegan di mana seorang wanita yang sedang dipaksa atau terpaksa melakukan pembunuhan di hadapan seorang pria berambut klimis. Ternyata pria ini mengiming-imingi hadiah sebesar 5 juta dolar jika si wanita mau menyelesaikan misi terakhirnya. Entah misi apa ya gengs, yang jelas jantung dari si korban telah berhasil dikeluarkan wanita itu. Dan imbalan uang senilai 5 juta dolar pun diberikan. Dan inilah dia alur cerita film Funhouse. Lanjut ke adegan di mana seorang pemuda yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan yang masih bingung dan entah apa yang terjadi, pemuda ini mencoba mengingat peristiwa yang terjadi sebelum ia berada di kamar biru tersebut. Diceritakan pemuda ini adalah seorang influencer yang baru saja mendapat tawaran melalui manajemennya untuk mengikuti sebuah program reality show yang dengan hadiah sebesar 5 juta dolar. Meskipun sebenarnya menolak mengikuti program tersebut, entah kenapa tiba-tiba ia lupa kejadian setelahnya dan tanpa sadar sudah berada di kamar biru. Setelah mengenakan pakaian yang tersedia di lemari, ia pun menuju lobi rumah tersebut, di mana terdapat beberapa pria dan wanita yang sedang berkumpul. Dalam percakapan di antara mereka, terungkap bahwa mereka yang berada di sana sama sekali tidak menyadari kejadian sebelumnya. Bisa dikatakan mereka semua dibius terlebih dahulu, gengs, untuk bisa sampai di rumah itu. Scene berlanjut ke sebuah adegan intro di mana acara reality show tersebut dimulai. Di sini profil para peserta diperkenalkan secara online dan dapat diakses ke seluruh dunia. Peserta pertama adalah Ula, seorang selebgram dengan 8 juta follower. Untuk kedua, Headstone, seorang petarung MMA yang cukup terkenal. Dan di peserta ketiga adalah Cat, wanita asal Filipina yang dikenal sebagai magician dan juga master catur termuda. Peserta keempat bernama Dex dari Chili yang berprofesi sebagai rapper terkenal. Peserta kelima bernama Loni, seorang gadis yang cukup sering mengikuti program reality show di negaranya, namun juga memiliki perilaku yang kurang baik. Peserta keenam bernama Nevin, seorang YouTuber Inggris dengan 10 juta subscriber. Lanjut ke peserta 7 bernama Ximena, seorang blogger ternama asal Tijuana, Meksiko. Dan peserta terakhir bernama Casper. Casper merupakan personil band yang menikahi penyanyi ternama di negerinya dan pernah menjadi berita viral di masanya. Setelah intro perkenalan selesai, lanjut ke sebuah animasi panda yang bernama Farkus. Farkus ini menjelaskan aturan main reality show Funhouse. Permainan ini mengandalkan voting dari netizen melalui aplikasi Funhouse. Dijelaskan bahwa peserta yang berhasil bertahan akan mendapatkan hadiah 5 juta dolar. Setiap 3 hari sekali hasil voting diumumkan dan untuk peserta yang hasil votingnya paling rendah akan menjalani hukuman yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Di tiap permainan akan dijaga oleh seorang dengan topeng panda. Penjaga ini tidak bisa diajak bicara namun dapat mendengarkan dan bereaksi. Ya bisa dibilang seperti juru kuncinya game lah. Setelah semua informasi disampaikan, para peserta pun mulai bersenang-senang. Singkat cerita, acara ini menjadi viral di dunia maya. 3 hari pertama telah mereka lewati di Funhouse. Tentunya menambah ikatan emosional persahabatan di antara mereka. Di momen ini juga diumumkan hasil vote dari netizen yang menempatkan Ula di posisi pertama. Sepertinya adegan mandi Ula berhasil mendongkrak perolehan suara kali ini. Dan menempati 2 urutan vote terendah adalah Loni dan Nevin.
Sempat bersih tegang karena ulah hanya menjual tubuh seksinya untuk mendapatkan vote tertinggi. Para peserta diarahkan ke ruangan khusus di mana nantinya mereka menyaksikan hukuman yang dijalankan oleh Lonnie dan Nevin karena perolehan voting terendah. Di ruang kedap suara ini, Lonnie diwajibkan untuk memukul kepala panda yang tergantung sekuat-kuatnya sampai terlepas. Namun setelah Lonnie mengenakan tutup mata, ternyata kepala panda ditukar dengan tubuh Nevin yang tergantung. Hal ini tentu mengejutkan semua peserta yang menyaksikan. Bahkan seantero dunia yang menyaksikan live streaming acara itu pun dibuat tidak percaya. Setelah penutup mata Lonnie dibuka, ia menyadari bahwa yang sejak tadi jadi sasaran pukul bukanlah kepala panda, melainkan Nevin. Merasa ada yang tidak beres, para peserta ini melampiaskan kekesalannya. Namun pria di balik maskot animasi panda kembali mengingatkan bahwa hanya satu pemenang yang bisa meninggalkan rumah ini. Untuk itu mereka semua harus berjuang mencari voting sebanyak-banyaknya, karena hanya itulah yang dapat menyelamatkan mereka. Selain itu, siapapun yang mencoba melarikan diri dari rumah ini, maka dipastikan akan bernasib tragis. Dex yang tidak mau menyerah dengan keadaan memutuskan untuk mencoba melarikan diri dengan memecahkan kaca. Namun yang terjadi, sekelompok juru kunci bertopeng panda masuk ke ruangan menembak dan membawa Dex ke sebuah ruang penyiksaan. Dex yang dalam keadaan terikat, separuh badannya dimasukkan ke sebuah drum yang kemudian diisi cairan asam dosis tinggi. Hingga akhirnya tak berapa lama tubuh Dex terputus dengan sendirinya. Tewasnya dua peserta ini membuat peserta lainnya mulai stres dan saling bersih tegang. Pada akhirnya semua peserta tersisa harus bisa mengumpulkan voting sebanyak mungkin dengan cara mencari dukungan netizen. Bahkan mantan istri Casper yang seorang selebriti pun mencoba menyuarakan serta memberi dukungan. Dan tibalah kembali hasil voting diumumkan. Kali ini menempati posisi pertama adalah Cat. Lonnie di posisi kedua. Menempati urutan terbawah kali ini adalah Ura dan Ximena. Mereka pun kembali dipersiapkan untuk saling bunuh, untuk ditentukan siapa yang mati terlebih dahulu. Dan ternyata Ula yang memenangkan pertandingan hukuman ini. Acara ini pun seketika menjadi trending di jagat maya. Ula yang saat itu terlihat depresi dan sedikit mabuk, akhirnya diantarkan Casper ke kamarnya. Tanpa diduga, Ula ternyata mengajak Casper untuk mantap-mantap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan voting dari netizen kepada mereka. Namun apa yang terjadi tidak seperti yang terlihat. Headstone yang menyaksikan terbakar cemburu dan nyaris melukai Casper. Beruntung Lonnie dapat melerainya. Hasil voting pun kembali diumumkan. Pada kesempatan kali ini, Ula ternyata berada di posisi voting terendah. Hingga akhirnya ia harus mengikuti permainan yang mempertaruhkan nyawanya. Saat hendak dieksekusi, Ula melakukan perlawanan hingga menewaskan salah satu juru kunci. Namun upayanya sia-sia karena ia tetap ditawan dan diikat untuk menjalankan eksekusi. Sungguh cara yang sangat sadis ya gengs. Ula dalam keadaan terikat ternyata ditarik dengan kuat kedua tangan dan kakinya hingga terputus. Beberapa saat kemudian para peserta tersebut mendapat sebuah kotak kejutan yang berisi amplop foto masing-masing keluarga atau orang terdekat mereka. Sepertinya dalam funhouse, si Farkus ini ingin mengaduk-aduk emosi para peserta ya gengs. Lanjut ke adegan di mana hasil voting kembali diumumkan. Di mana perolehan voting tertinggi diraih oleh Casper, sementara yang terendah oleh Headstone. Headstone mendapat hukuman sebuah tantangan untuk mengalahkan satu dari 4 petarung yang dipilih oleh netizen. Dan hasil pilihan netizen jatuh pada Botis, seorang pria berbadan besar.
To the death. Look at him. He's massive. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki, Hearthstone akhirnya dapat mengalahkan Botis. Namun Farkus tidak terima. Ia melepaskan 3 lawan lainnya untuk bertarung dengan Hearthstone. Pertarungan tidak seimbang ini tentu saja akhirnya menewaskan Hearthstone. Sebuah hantaman keras bagi Casper yang menyaksikan pertarungan tersebut. Dalam kesendiriannya, Casper berkomunikasi dengan Farkus si panda. Dalam percakapan ini terungkap hal yang melatar belakangi acara ini dibuat. Farkus merasa geram dengan berita viral dari para influencer dan selebriti yang isinya hanyalah informasi sampah. Sementara di berbagai belahan dunia masih banyak konflik dan peperangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa namun tidak terekspos oleh media. Karena hal itulah Farkus menjaring beberapa influencer ternama dunia dan menjadikan mereka peserta di reality show Funhouse. Berminggu-minggu di sana membuat hubungan Casper dan Lonnie semakin intim. Mereka pun tidak canggung untuk melakukan mantap-mantap dan disaksikan netizen. Hari pun berganti, kini hanya tersisa 3 peserta. Hasil voting pun kembali diumumkan, di mana Casper sebagai peraih vote tertinggi disusul Lonnie, dan peringkat terbawah berarti ditempati oleh Cat. Cat mendapat tantangan untuk bermain catur dengan juru kunci panda di ruang hukuman. Singkat cerita, Cat tidak dapat memenangkan permainan catur ini, dan ia diperintahkan untuk memutar roulette keberuntungan. Hasil dari roulette mengatakan hukuman yang dijalankan Cat akan dialihkan ke peserta lain yang tersisa. Farkus memutuskan bahwa Lonnie lah pengganti Cat yang akan menjalani hukuman. Casper yang tidak terima memohon agar dirinya dapat menggantikan posisi Lonnie untuk menjalani hukuman. Akhirnya pola permainan dan hukuman pun berubah. Casper yang akhirnya menggantikan Lonnie harus menjalankan hukuman duel sampai mati. Namun sungguh tidak diduga ternyata Lonnie yang menjadi lawan duelnya. Sementara itu pihak kepolisian yang sudah lama memantau acara ini akhirnya mengirimkan pasukan SWAT setelah berhasil mengetahui lokasi acara ini. 3, 4. Casper dan Lonnie memilih untuk mengakhiri hidup mereka masing-masing daripada harus saling bunuh. Secara otomatis Cat lah sebagai peserta terakhir yang dinyatakan pemenang. Sementara pihak kepolisian di luar ternyata hanya menemukan bunker kecil berisi kepala dari peserta yang tewas. Bisa dikatakan Farkus berhasil mengelabui dengan menandai lokasi alamat IP palsu. Dan di mana Funhouse berada hingga kini tidak diketahui lokasinya. Cat yang berhasil menjadi pemenang di acara tersebut berhasil ditemukan warga dan diantarkan ke pihak kepolisian. Dalam rilisnya, pihak FBI tidak dapat mengidentifikasi tersangka dalam kasus itu. Di sebuah wawancara televisi ditampilkan seorang pengusaha muda sukses bernama Al. Yang kita ketahui dia adalah Farkus, dalang dibalik Farkus Funhouse. Di sesi ini ia berbagi tips menjadi pengusaha sukses dan menunjukkan keprihatinannya dengan dunia sosial media yang memiliki konten tidak berfaedah, yang menyebabkan hal-hal positif kurang diminati. Lanjut ke adegan di mana Farkus tiba-tiba saja dihampiri sesosok wanita yang ternyata adalah Cat. Di adegan ini terkuak bahwa ternyata Cat adalah kekasih Farkus yang memang disusupkan untuk menjadi peserta. Sungguh ending yang bangsat.